Ini pertanyaan yang tadi mamanya Alais. Apa itu? Gini, selamat sore Bu Mingve. Untuk Alais mulai terapi dari umur 1 tahun sesuai kebutuhannya sampai sekarang. Diagnosa sih GDD. Jadi memang PL-nya udah verbal di umur 4 tahun, sekarang udah lancar. Walau juga belum sempurna banget. Sekarang koordinasi jari-jari belum. Jadi belum maksimal untuk jempol, sedap, dan sebagainya. Jalannya juga belum lancar karena saat nggak tenang bergerak-gerak semua tubuhnya, sehingga kontrolnya ambiar. Belum suka mainan, belajar juga susah padahal dia bisa bicara. Dan memorinya apalagi lumayan bagus. Intinya memang motorik kasar dan halusnya sangat kurang. Pertanyaan saya, gimana dengan masalah Alais itu? Terapi saat ini okupasi, wicara, fisioterapi, dan hidroterapi. Mohon pencerahannya, Bu. Terima kasih. Mamanya Alay, satu hal mungkin bisa diomongkan ke occupational therapist-nya. Anak ibu itu harus bisa membuat separasi di semua anggota tubuhnya. Jadi gini, kalau mau muter, itu ya kepalanya aja, separasi kepala terhadap badan ya. Kalau mau ngambil sesuatu yang sebelah kanan dengan tangan sebelah kanan, ya harus pakai tangan itu aja gitu loh. Nah, itu namanya separasi semua anggota tubuh. Nah, itu biasanya harusnya kalau anak tidak bisa melakukan itu, nah itu kayak kita berjalan. Berjalan itu kita kan nggak mungkin, kita harus kakinya aja yang berjalan. Jadi separasi kaki dengan core tubuh kita ini. Core itu sini nih, badan, dada sampai pinggul ini. Nah, tangan, kaki, kepala semua harus bisa melakukan kegiatan tanpa membuat itu semuanya ikut gitu. Seperti kayak kita menoleh ya. Menoleh itu kepala kita aja menoleh, tapi nggak semuanya berputar gitu tubuhnya. Tangan, kaki juga seperti itu. Nah, mungkin itu yang Ibu harus lakukan dengan fisioterapi Ibu ya. Iya, iya. Jadi Ibu harus coba ngomong, anak saya itu dilatih, cek Bu, apakah anak Ibu sudah bisa melakukan separasi itu? Kalau itu Bu Mingve, kalau Ales itu bisa makan sendiri bisa. Maksudnya kalau jarinya yang satu-satu itu loh, maksudnya. Ibu jarinya bisanya cuma begini ya. Kalau satu-satu gini enggak bisa ya? Enggak bisa, enggak bisa. Ya itu Bu. Belum bisa. Itu memang ada ini. Dia jari tangannya seperti apa Bu? Gini atau gini atau gini? Ya pokoknya tidak sempurna, pokoknya jempol gitu tidak berdiri sendiri gitu. Genggamnya caranya gimana Bu? Genggam. Genggam bisa, makan bisa, minum bisa, semua bisa sih. Cuman itu dia kalau jari antar jari itu umpamanya suruh nunjuk gitu tuh belum sempurna, berdiri satu tok gitu belum. Jadi masih yang lain masih ikut. Jempol gitu kan ringan kalau anak kecil, kalau itu tuh jempol tok gitu juga yang 4 dilipat jempol tok gitu juga belum bisa, belum sempurna lah. Bu, ini tahap ya. Dia anak itu begini Bu. Ini, ya, jempolnya di dalam. Ya, setelah itu digini Bu. Setelah itu keluar, bisa enggak dia? Setelah itu begini Bu. Nah, setelah itu dia ini pertama itu gini, setelah itu ini begini. Makanya saya pengen tahu anak Ibu itu dari di mana perkembangannya. Nah, begini, 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 begini. Yang waktu begini nih ininya masih begini. Setelah itu ininya kayak orang kalau kita mau jatuh itu loh. Kan kita bisa begini kan. Nah, itu Bu. Nah,
Setelah itu nanti ada, saya lupa, ada yang dia untuk bisa menulis pensil grip pertama begini. Habis itu dia harus bisa begini-begini. Nah, tapi kan mulainya dari tadi itu, Bu. Anak Ibu sampai di mana bisanya? Coba dia suruh menirukan bisa di mana. Halo, Alais. Nggak ada suaranya, Bu. Bu, Ibu jadi Ibu latih dulu. Itu ada fase-fase perkembangan tangan, Bu. Jadi Ibu lihat, dia bisa enggak, kalau menggenggam, dia tuh menggenggamnya gimana? Bisa gini enggak? Kalau kita kan begini toh. Ini loh, Bu. Ya, jempolnya di depan sini loh, Bu. Nah, ada anak-anak yang masih begini loh, Bu. Nah, kalau dia enggak bisa, masih begini, itu dilatih, Bu, untuk seperti ini. Terus caranya ngelatihnya, Ibu gini ya, kan dia enggak bisa. Kan kita anukan ini. Ibu pegang, dia suruh buka tangannya. Jadi dia tuh mengenali ini, otaknya tuh mengenali karena kita berikan resisten untuk membuka ini loh. Nggak usah terlalu banyak tenaga. Cuma begini, ayo coba buka. Nah, gitu. Itu membuat dia itu, otak kita itu mengenali fase ini. Gitu, Bu. Jadi kalau dia belum bisa ngelemati fase itu, ya itu 5 jarinya semua itu. Nah, jadi seperti ini, ya dia kan tidak bisa toh, karena dia bisanya bergerak semua kan. Nah, pada waktu dia seperti ini pun, itu sudah bingung loh. Keluar jempolnya ini, dia dikasih gini, ayo, mamanya kamu keluar jempolnya. Ya, jempolnya ini waktu mau keluar, dia ayo coba dimasukkan. Jadi ini fase-fase ini harus dilampaui sebelum dia jarinya bisa sendiri-sendiri. Mungkin Ibu bisa tanya fisioterapinya. Fase tangan. Nggak dengar suaranya, Bu. Mamanya Alais bisa dibuka ya? Iya, suaranya mana, Dek? Bentar loh, Mama Ales. Tuh. Saya sudah dengar kok, Bu. Udah dengar? Ya, sekarang dengar. Tadi nggak dengar. Oh, iya. Mau ngomong apa tadi? Jadi lupa. Itu tangan, Bu. Itu Ibu. Oh, iya. Oh iya, itu maksudnya ke fisioterapi Pak, okupasi itu ya bagian kayak gitu. Okupasi mungkin. Tanyakan okupasi atau fisioterapi, mereka pasti ada bagaimana tahap perkembangan tangan dari waktu bayi itu, anak bayi lahir itu pasti begini kan, Bu, jarinya. Saya rasa udah kali ya, Bu, itu kalau tahapan okupasi, cuman maksud saya kok susah, masih susah gitu. Memang mungkin gangguannya itu agak berat kali, Ales itu. Ibu harus dikasih latihan di rumah untuk melakukan itu, karena itu nggak cukup kalau cuma seminggu sekali. Iya. Iya. Gitu, Bu. Nah, itu harus dilakukan, orang tua itu ada beberapa orang tua yang harus gerakan-gerakan yang memang tidak, yang mudah, itu orang tua harus ya harus dilakukan di rumah lah. Iya, betul. Supaya lebih cepat gitu loh. Kalau nunggu ini betul. seminggu cuma sekali, 2 kali. Sebenarnya enggak juga Bu Mingve. Ini aja nih latihan sepeda, latihan jalan tuh setiap sore. Ya mungkin yang itu kepikirannya belum maksimal. Ini setiap hari tuh Ales loh. Dia suka gerak-gerak gitu tuh kalau senang Bu Mingve. Oh iya. Tuh, seperti itu. Bu, saya Pak, ya. Ibu kalau nggak bisa nunjuk, dia kan nggak bisa gini kan? Nggak bisa nunjuk kan? Bisa ya. Nunjuk, cuman tidak satu full gini. Apa? Jadi yang lain ikut gerak. Oh, gini loh, Ibu bantu. Gini ya. Terus, gini, coba keluarkan yang telunjuk. Yang lainnya dipegang.
Ya dulu suka saya gituin sih. Sekarang udah jarang-jarang. Berarti Mesti latihannya satu-satu nggih. nggak bisa. Kalau memang semuanya juga suka main Play-Doh, Bu. Nggak suka dia Play-Doh. Dia mainan itu, masalahnya Alex tuh mainan tuh sama sekali nggak tertarik. Makanya mainan dia dari awal, dari bayi itu makanya saya taruh di tempat terapi bisa dimanfaatkan anak-anak terapi sana gitu. Karena dia belum tertarik mainan itu. Gangguannya memang di motorik. Kalau saya attack itu ya di apa itu, di sensori sama itunya, perilaku. Bukan semua hal kan. Minta R di terapis kembangannya. Oke. Ibu kan juga mau, ada orang tua yang memang nggak mau melakukan di rumah. Jadi sekarang ibu juga, saya dikasih dong membantu anak saya supaya lebih cepat perkembangannya. Ya. Iya Bu Mingve ya. Iya Bu. Iya. Terima kasih ya Bu Mingve ya. Selamat sore. Sore. Ya. Adik. Siapa? Iya Bu Mingve. Sudah 5 Bu. Pertanyaan terakhir ya Bu ya. Halo Bu. Iya apa? Wirasakti umur 14,5 tahun, senangnya duduk saja di sofa sambil menekan-nekan tubuhnya sendiri sampai luka. Menggigit bibirnya sampai sariawan. Diajak olahraga, jalan keluar rumah malas. Malah teriak-teriak lari masuk rumah. Diajak aktivitas main bola menghindar. Kami hanya bisa beri dia les renang seminggu sekali. Kami tidak cukup kuat lagi untuk memaksa Wira aktivitas fisik di luar ruangan karena Wira sudah sangat kuat tenaganya dan suka teriak-teriak di luar dengan sengaja mengganggu orang agar kami menghentikan aktivitas. Oh, dia tahu sepertinya dia bisa membuat orang tuanya takut gitu ya, atas respon dari orang-orang sekitar gitu kan. Ya. Mamanya Wira mana ya? Kalau ini olahraga Bu, ini Wira ini kepatuhannya saya enggak tahu. Ibu dulu itu mestinya kok nggak ada kepatuhan sedikit pun dari anak ini gini Bu. Ini kalau di terapi itu mestinya ada paling sedikit kepatuhannya Bu. Jadi istilahnya gini, kenapa saya katakan anak-anak itu harus diterapi di bawah 5 tahun. Sebenarnya yang mau kita targetnya itu pencapaian untuk supaya anak-anak ini bisa kita kendalikan. Kendalikan mungkin terlalu jelek ya katanya. Bisa kita arahkan gitu. Kalau umpamanya yaitu, kalau udah sampai umur sekian, dia tidak ada konteks behaviornya yang dia bisa nurut dengan kita. Ya ini sudah umur 14 tahun ini, Bu. Ibu mestinya waktu terapi itu, goal pertama itu anak ini harus punya behavior yang bisa diarahkan. Kalau itu enggak, itu malah lebih penting daripada pencapaian akademis atau dia bisa ngomong. Nah, hal pertama yang kita lakukan di dalam terapi itu harus anak ini bisa diarahkan. Bayangin kalau anak ini tidak bisa diarahkan, ya tidak bisa diterapi mestinya. Jadi sekarang Wirasakti ini umur 14 tahun. Apakah Ibu pernah anak ini bisa dikontrol sama Ibu? Jadi seperti saya, anak saya 28 tahun. Dia anak-anak special need itu kalau untuk sesuatu hal yang baru itu pasti nggak suka. Ya, seperti dalam masa pandemi ini, dia biasanya berenang di kolam renang. Tapi karena kolam renang tutup, saya memberikan alat olahraga yang lain, elliptical, yang dia bisa lakukan di rumah setiap pagi untuk menggantikan berenang. Waktu awalnya dia menolak. Biasanya berenang kok ini sekarang ada alat baru, datang gitu.
Tapi karena dia punya kepatuhan, saya akan bilang, kamu coba 10 menit. Saya tungguin. Ya, karena dia ada kepatuhan, maka saya bisa mengarahkan dia. Nah, saya mau tahu Wira Sakti ini sampai seperti ini kok nggak bisa diapa-apakan. Apakah dari dulu itu dia nggak pernah bisa diarahkan untuk suatu hal yang baru gitu?